Jika kita berpikir di luar diri, itu namanya syahadat hayalan sebenarnya. Kita menghayal ya. Muhammad itu diciptakan dari mana ya? Muhammad diciptakan dari mana? Dari cahaya ya. Berarti pemberian itu dari cahaya juga berarti ya. Cahayanya Allah disebut bayang. Bayangnya Allah itulah badan. Sebenarnya bayangan, suatu bayang atau badan ini tidak akan mungkin bisa bergerak kalau tidak ada zat atau tidak ada hidup yang menggerakkan. Begitu sebenarnya. Kata Allah, aku zat, aku nur, tetap satu sebenarnya pada diri zahir ya. Allah tetap satu. Allah aku diri sebenarnya ya. Allah yang akui dirinya. Tidak ada kemampuan zahir badan ini yang kasar ini untuk bisa mengaku. Ya. Sebenarnya seperti itu. Maka jadilah Allah aku diri. Allah yang bersaksi pada diri, Allah yang menyaksikan diri, Allah yang berkehendak pada diri, Allah berkalam pada diri, Allah yang hidup pada diri. Itu Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak pada diri, kenyataannya pada zahir maksudnya. Ingat tidak ada kemampuan zahir ya, tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Jika itu tidak mampu kita bedakan, itulah merupakan kesalahan terbesarnya kita kepada Allah, fatal kepada Allah ya. Cahaya zat yang bernama Muhammad sehingga semua itu datangnya dari nur Muhammad. Akuilah semua itu nur Muhammad, cahaya Muhammad, supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam ya, supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam sebenarnya. Begitu. Kembalikan kepada diri, yang memimpin adalah kita yang dipimpin ya. Kembali kepada diri, yang memimpin adalah kita, yang dipimpin adalah kita. Berarti manusia itu pimpin diri sebenarnya, atur diri ya. Itu jaga diri sebenarnya. Nah itu contoh ada jurang atau ada jurang dalam maksudnya ya, tebing contohnya. Wih ngeri rasanya ke sana. Itu namanya jaga diri. Nah itu ada api, masa kita mau terjun ke api? Allah jaga diri. Nah karena tidak ada kemampuannya zahir atau badan ini untuk menjaga dirinya. Itu makanya Allah paham diri, Allah jaga diri, Allah lindung diri. Sebenarnya itu tetap kembali kepada Allah, dari Allah untuk Allah, dan dengan Allah ini sebagai kunci daripada ilmu ya. Paham diri, kenal diri. Nah Allah paham diri, Allah kenal diri. Sebenarnya semua itu dari kita, untuk kita, dengan diri kita sebenarnya. Segala sesuatu bermulanya dari kita sebenarnya. Az-zahiru Rabbi wal batinin Nabi tadi itu ya. Az-zahiru Rabbi ya. Nah, sekarang tergantung kita, terserah kita mau dekat mau rapat. Silahkan. Itu Iqra, kita baca diri, kita paham diri ya, kita iqra diri. Ya, jangan baca orang. Jangan melihat diri orang ya, jangan bicarakan orang. Itu pandanglah diri pada diri. Nah, itu yang menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kemaluan, kaki, dan sentuhan ya. Maksudnya semua. Maksudnya yang menggunakan mata, kita menggunakan telinga, menggunakan hidung, menggunakan mulut, tangan, kaki, dan sentuhan. Nah itu punya kenikmatan sendiri-sendiri ya. Contoh ya, tangan, nikmatnya tangan memegang. Maka senang tangan ini pegang wanita-wanita ya, apalagi cantik-cantik, dia lus-lus begitu. Senang dia tangan ini, maka kenikmatannya tangan adalah memegang. Contoh senang dia pegang istri kita.
tangan ini yang senang. Itu kenikmatannya sendiri. Ya, hidung juga punya kenikmatan sendiri. Maka suka cium wanita, cium yang harum-harum. Nah, itu dia senang. Maka hidung punya kenikmatan juga sendiri. Mata juga punya nikmat sendiri. Nikmat memandang, maka mata ini suka ngintip orang mandi ya. Nah itu, suka ngintip yang enggak lah maksudnya begitu. Termasuk yang di HP-HP juga begitu. Nah maka semua nikmat itu punya kenikmatan masing-masing. Telinga juga seperti itu. Punya kenikmatan sendiri. Apa nikmatnya telinga? Nikmatnya mendengar. Maka senang mendengar yang perkataan-perkataan yang tidak baik, cerita-cerita yang menceritakan orang, wah menjelekkan orang, wah senang sekali dia dengar. Nah itu punya nikmat masing-masing, maksudnya contoh itu ya. Nah itu makanya semua punya nikmat. Kaki juga punya nikmat. Nikmatnya apa? Kaki nikmatnya berjalan, maka dia senang jalan kemana-mana ya. Jalan ke tempat yang baik, ke tempat yang buruk, atau ke tempat yang tidak diredoi oleh agama, oleh ageman, oleh pegangan, oleh panutan ya. Nah, ke situ arahnya mau melangkah. Semua itu berkaitan ya, berantai ya. Maka nanti laporannya, saya yang antarkan kamu, ini kata kaki. Saya yang pegangkan kamu, ini kata tangan. Saya yang lihatkan kamu, ini kata mata nanti. Laporannya, saya yang dengarkan kamu. Nah, ini kata telinga. Nah itu. Tapi saya juga ciumkan kamu, ini kata hidung. Coba kalau nggak ada saya yang berkalam-kalam, katanya mulut lagi. Nah seperti itu, maka semua itu berantai ya, berkaitan ya. Semua punya nikmat masing-masing maksudnya. Tapi keseluruhan nikmat itu kembalikanlah kepada Allah semua. Itu kalau kita tidak kembali, kalau disebut satu persatu seperti itu, seperti tadi itu. Tapi tauhidkanlah semua menjadi satu. Tunggalkanlah menjadi ahad di dalam diri. Itu hanya dirinya Allah. Maka panakkan, lenyapkan, bakokkan, kekalkan, tenggelamkan yang zahir ini kepada yang batin, kepada Allah. Maksudnya begitu. Hanya kembalinya kepada Allah. Jangan engkau kembali selain kepada Allah. Seringkali saya katakan demikian, tapi paham atau tidak? Nah, ini permasalahannya. Contoh lagi ya. Jika kita mau melakukan perbuatan yang baik dan jahat ya, semua itu sebenarnya harus tetap kembali kepada diri ya. Karena yang jahat itu perbuatan roh juga. Tapi roh mana? Roh yang hewan ya. Perbuatan baik itu perbuatan roh juga. Roh yang mana? Tapi roh yang baik. Roh idapi. Itu yang dihidupkan oleh Rasulullah. Termasuk Roh Kudus juga. Itu Rohul Kudus aslinya ya. Roh Kudus itu sebutan pada Nasrani ya, diartikan roh Tuhan. Nah, kalau dalam Islam ya, dalam kitab Islam ya, itu Rohul Kudus lebih sempurnanya ya. Rohul Kudus. Rohul Kudus itu sebenarnya nama aslinya malaikat Jibril. Nama aslinya cahaya yang mengatur pada pandangan kita, pada hidup kita sebenarnya. Itulah yang berkuasa pada diri kita, yang menguasai maksudnya, sehingga timbulnya kalam ya, timbulnya pemikiran, timbulnya wahyu, timbulnya petunjuk ya. Itu karena Jibril yang mengatur pada diri seperti itu, maka ada petunjuk ya. Maka ada wahyu ya, maka ada pemberitahuan ya. Apa yang akan terjadi besok dan lusa itu Jibril yang memberitahukan, begitu maksudnya. Nah itu. Nah, karena dia yang selalu mengatur pada otak pemikiran akal manusia dan berikut segala-galanya, maka dialah yang mengatur dalam pandangan gerak segala-galanya. Dia yang lebih berkuasa dan jadi pemimpinnya segala cahaya yang ada di dalam diri ini. Maka disebut Roh Kudus atau Rohul Kudus yang ada di dalam Islam. Rohul Kudus sempurnanya ya. Itu nama aslinya cahaya.
yaitu Jibril sebenarnya. Jibril itu cahaya ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu cahaya semua. Ya, nah itu sebenarnya. Semua berkaitan ya, berantai ya. Semua itu membutuhkan ya. Pada diri di mana kita membaca diri. Nah, di mana kita membaca diri? Pada perasaan. Hanya perasaan yang tahu bahwa apa yang dilakukan ya, hanya perasaan yang tahu ya, salah atau benarnya. Perasaan kita ini yang tahu. Perasaan kita sendiri yang tahu salah atau benar perbuatan kita. Nah, itu hanya kita yang bisa membaca diri. Maka ikrolah diri pada diri, bacalah diri pada diri. Mau baik, mau jahat, terserah kita. Maka ya, kita baca kitab yang ada pada diri. Seperti ini kita baca diri gitu. Maksudnya Allahu Rabbuna wa Rabbukum ya. Allah tempatnya berkumpul sebenarnya. Kembali semua sudah kepada Allah, maksudnya bersatu, tempatnya bersatu. Ahad kembali ya. Menjadi ahad, menjadi tunggal ya, menjadi esa ya. Robbi tempatnya berpisah, maka bernama-nama. Begitu. Contoh, antum dan ana. Nah, ya, sampean dengan saya ya. Adalah satu. Laki dan perempuan juga adalah satu. Tunggal wujud ya, rasa rahasia ya. Disebut suhudul kasrah fil wahdah. Nah, itu yang banyak itu tetap satu. Maksudnya ya, pandanglah yang satu daripada yang banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Yang banyak itu satu sebenarnya. Tunggal hidup ya, tunggal zat ya. Begitu. Allahu Rabbuna. Ya. Allah namanya yang menguasai pada diri, yang berkuasa ya pada diri ini. Allah namanya yang memberi nikmat, rasa, hidup, wujud dan lain sebagainya. Allah itu, maka tetap kembali kepada pemiliknya. Maksudnya warabbukum, nama Tuhan ya. Kita semua Tuhan itu satu ya untuk kita semua. Tapi dibagikan satu hidup itu menjadi banyak hidup pada manusia, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya tetap satu hidup, yaitu hidupnya Allah. Karena asal kita dari Allah, maka tetap kembali kepada Allah. Maksudnya maka Allah itu satu untuk kita semua ya. Contoh, hidup saya dan hidup sampean jelas berpisah, tapi tetap satu hidup sebenarnya. Wujud laki dan perempuan maksudnya ya. Besar kecil ya, maksudnya ya satu hidup. Atau sebutannya hidup sebenarnya. Sekalipun di binatang ya. Itu. Sekalipun di binatang tempatnya, sekalipun di tumbuhan, di ikan dan lain sebagainya, di manusia, laki dan perempuan itu tetap satu, sebenarnya satu hidup ya. Rupa saya dan sampean itu tempatnya berpisah. Nah, berpisah dia. Nah, sendiri-sendiri, tapi satu rupa dan seterusnya. Seperti itu ya. Satu rupa, satu wujud, satu rasa, satu rahasia ya. Tunggal maksudnya. Allahu ajma'u bainana ya. Allahu ajma'u bainana. Hanya kepada Allah kita semua akan kembali ya. Itu hanya kepada Allah kita akan kembali. Maka jangan engkau kembali selain kepada Allah. Apa yang ada pada diri zahir dan diri batin, kembalikanlah semua itu kepada Allah. Lihat kalau mati. Allah lah yang akan menilai segala macam perbuatan. Allah yang akan menilai segala macam perbuatan itu. Sahkan adab hanyalah kepada Allah. Sahkan adab hanya kepada Allah. Itu hidup. Ada yang hidup menggunakan nyawa, roh menggunakan nyawa dan roh dalam arti bernapas ya.
Ada yang menggunakan nyawa, ada yang menggunakan roh, dan ada yang menggunakan kedua-duanya. Seperti alam ini ya. Alam ini mempunyai roh, memiliki roh, tapi dia tidak bernapas. Nah itu seperti pepohonan, batu, kayu, kuku ya. Kuku kita ini ya hidup tapi tidak bernapas. Nah itu seperti itu. Ada pula yang hidup tiada berroh. Ya, ada yang tidak memiliki roh juga. Nah, itu ada atau tiada bernapas. Ada juga. Contoh bumi ini hidup ya. Bumi ini hidup, memiliki roh. Berarti dia hidup, maka dia menghidupkan tumbuhan. Tumbuhan ini hidup karena ada rohnya ya. Itu akan tetapi tiada bernyawa, sehingga ia tiada bernapas, tapi hidup juga dia. Maksudnya ada yang hidup tidak berroh ya, tidak menggunakan roh dan tiada bernapas. Contoh batu, kayu semua ya. Nah itu ada yang hidup bernapas, tiada berroh. Contoh binatang, ikan dan banyak lagi yang lainnya. Itu tidak memiliki roh, maka dia tidak punya pikiran. Cuma manusia yang dilengkapi dengan pikiran, dengan segala-galanya ya. Manusia yang sempurna. Maka insan kamil mukamal disempurnakan nafsu, sehingga sebagian besar manusia dikendalikan oleh nafsu ya. Manusia itu sebagian besar dikendalikan oleh nafsu, maka ada serakahnya dan lain sebagainya. Begitu. Serakah tamak, medit sendiri, toralit togalit ya. Nah itu termasuk nafsu setan. Nah, termasuk nafsu setan, nafsu iblis, dajalnya dunia. Manusia sebenarnya tempatnya semua. Maka malaikat, jin, setan, manusia ada juga pada dirimu. Tinggal mana yang kamu mau hidupkan. Mau hidupkan setan, kamu jadi setan. Kalau mau hidupkan malaikat, maka perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau mau menghidupkan, terserah sudah. Robbi. Tergantung kita ya. Semua itu ada pada kita. Maksudnya manusia yang sempurna memiliki akal dan pemikiran ya. Maka hidupkanlah semua dengan mengingat Tuhan, menyebut Tuhan ya. Tiada henti dan tiada bosan. Jangan kita bosan. Selalu mengingat di dalam diri. Jangan disahirkan ya. Tiada putus, tiada habisnya. Kita mengingat kepada Allah siang dan malam. Biasakan diri. Kalau kita tidak biasakan diri, nanti pada saat kita sakratul maut tidak mau dia. Tidak, karena tidak terbiasa ya. Itulah manusia yang cinta Tuhannya ya, sayang kepada Tuhannya karena selalu menyebut. Contoh kalau kita cintai istri kita, sekalipun kita ada di kejauhan sana, terbayang-bayang wajah istriku, terbayang-bayang wajah kekasihku, seperti itu sebenarnya tersenyum istriku di depan ya. Sayang menyayangi, rindu merindui ya. Kasih dan sayang secara zahir dan batin, seru sekalian alam. Kasih tahu semua alam, seluruh alam itu maksudnya. Manusia yang paham diri, manusia yang berpikir, ad-dinul aklu ya. Manusia yang berpikir, ini agama itu adalah akal sebenarnya. Bagi yang berpikir, maka kita ini harus berpikirlah mengenai diri kita, pelajarilah kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau berpikir berarti dia menghidupkan roh hewan ya. Binatang sebenarnya hidupnya itu tidak ubahnya seperti kerbau ya. Apa kerjanya kerbau? Bertengkar, saling tubruk. Nah, makanya manusia kalau saling tubruk, bertengkar, saling maki, saling segala-galanya, itu binatang sebenarnya. Apa pekerjaan binatang ya? Pekerjaan binatang tidak baik sudah. Nah, berarti kalau manusia mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, melebihi daripada binatang. Sudah, begitu saja sudah. Bukan saya kasar ya, memang begitu adanya. Yo, mahabbah cinta. Allah cinta diri, Allah sayang diri. Sebenarnya Allah rindu diri. Kasih dan sayang Rahman dan Rahim tetap kembali hanya kepada Allah. Maksudnya penjelasan mahabbah ya. Buka channel Raniawan Lombok Primitif ya, di situ tempatnya ya. Banyak saya masukkan di sana soal mahabbah ya.
Karena di sini tidak terlalu saya ungkapkan di sini, maka apa yang tidak ada di sini maka adanya di channel lain maksudnya ya. Maka namanya Raniawan Lombok Primitif ya, di situ tempat buka ya. Pada channel Ilmu Makrifat Rahmat Lombok ini ya, bagi yang tidak paham dilarang keras ya. Ikut di sini. Saya larang keras ikut di sini kalau bagi yang tidak memahami, daripada menimbulkan salah paham ya, daripada komennya tidak baik begitu. Begitu sebenarnya ya. Khusus bagi yang paham keilmuan ya, orang-orang kemakrifatan kepada Allah yang bisa mengerti kajian rasa maksudnya ya. Saya pemilik channel ya melarang keras untuk dicuplik ya. Jangan dicuplik, jangan dijadikan pendek-pendek maksudnya, karena tidak ada kejelasannya, tidak ada keterangannya, akhirnya tambah-tambah jadi salah paham ya. Karena tidak ada kejelasannya ya, seperti itu. Ilmu ini ilmu orang gila ya. Orang bodoh punya ilmu ya. Oh, ini ilmu makrifat ini ilmunya orang gila, orang bodoh, orang mabuk punya ilmu ya. Nah itu. Karena ilmu ini bisa membuat masuk rumah sakit gila ya. Ilmu ini bisa membuat kita masuk rumah sakit gila karena pemahaman kita tidak sampai di sana dalam artinya. Maka saya katakan khusus bagi orang yang memahami ya. Ilmu edan sebenarnya karena inginnya berjumpa dengan pemilik hidup yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita dengar ya, tapi yang menjadi hijab kita karena masih ada diri zahir sebenarnya. Kalau sudah tiada diri zahir, lenyap kepada batin, itulah sudah tidak ada dinding pemisah kita yang tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat kita itu adalah Allah sebenarnya ya, yang berbentuk rasa pada diri ya, menjadi rahasia diri sebenarnya. Segala sesuatu itu ada pada diri, yang kuasa kita, yang berkehendak kita, yang melihat, mendengar dan berkalam kita. Sebenarnya kita itu kitab yang harus dibaca. Sebenarnya setiap hari kita harus renungkan pikiran pada diri, baca diri, ingat diri, sembah diri secara zahir dan batin. Sebenarnya luar dalam ya, asma dan af'al ada pada diri. Nah, semua itu ada pada diri. Contoh, kita memohon kepada Allah ya. Contoh ini ya. Tidak mungkin kita memohon kepada yang jauh dari kita. Begitu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Yang kita saksikan adalah yang ada pada diri. Itu yang kita baca. Maka akan nampak diri kita oleh diri kita pada diri kita. Nah itu, kita pandang diri, kita dengar diri, kita perintah diri, kita atur diri sebenarnya dari Allah untuk Allah dan dengan Allah pada diri yang menggunakan 3 hukum fi'li, qauli dan kalbu. Nah itu ya, secara lisan, secara badan dan secara hati. Puji kodim bagi kodim, puja puji diri Allah sebenarnya yang puja puji diri sebenarnya. Puji muhaddas bagi kodim, manusia memuja memuji kebesaran Allah sebenarnya. Tapi tidak ada kemampuan zahir untuk memuja memuji kepada Allah. Kalau demikian berarti kembalikanlah kepada pemiliknya. Allah puja puji diri. Manusia mencari kesejatian diri pada diri ya, jangan di luar diri. Ma'rifatullah, mengenal Allah pada diri. Tidak ada kenikmatan yang paling indah selain daripada nikmat perjumpaan kita dengan Allah sebenarnya ya. Selamanya tidak pernah bisa berjumpa dengan Allah karena yang mencari adalah yang dicari, yang mengenal
adalah yang dikenal, yang memandang adalah yang dipandang, menjadi Allah pandang diri, Allah kenal diri, Allah sembah diri, Allah baca diri, Allah ikra diri, tetap kembali kepada pemiliknya, karena dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan hanya sekedar di mulut saja ya, inna lillahi itu hari-hari kita ucapkan, ingat itu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa pahami apa maksud perkataan yang ada di sini, dan kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, yang keceplosan, kelolosan, lidah yang tiada bertulang dalam artinya, karena tidak ada kemampuan zahir ini kecuali illallah, hanya atas kehendak Allah. Begitu, tetap kembali kepada pemiliknya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kepada seluruh netizen ya. Karena semua itu adalah kesempurnaan Allah yang ada pada diri manusia. Tetapi manusia itu kenal diri atau tidak, paham diri atau tidak, cuma itu masalahnya ya. Insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan kita selalu tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada saudara-saudaraku yang memperdalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insya Allah, dan mudah-mudahan selalu dan selalu kita tergolong orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.